guys, welcome back to Deep Cut, and hello everyone. And I want to say thank you so much for you guys have been supporting me along the way. I really do appreciate it, guys. You guys have been really awesome, by the way. And I've been seeing a lot of demographics in my what do you call it? I think anyway. In my viewing count or in my listening count, I think that's what it's called. So I've been seeing a lot of, a lot of numbers going up, and I want to say thank you so much for those of you who's been actually clicking. And for those of you who are new, yes, the podcast is called Deep Cut, and in fact Deep Cut itu sudah seasonnya sudah selesai. Jadi I just wanna let you know, season yang Deep Cut ini it's gone already, udah selesai, and we have come to a new season, and season yang baru untuk yang namanya di podcastnya ini. Oleh karena itu, kalau kalian baru yang ada di sini kemarin yang udah dengerin, I wanna say thank you so much. Supportnya luar biasa banget kalian. Ada yang kemarin juga beliin aku es krim. Ada lumayan banyak sih sekarang yang beliin es krim. Ada 6 orang yang beliin es krim. Nah, aduh, es krimnya enak banget deh pokoknya. I wanna say thank you so much. And yes, I've been buying ice cream on my very difficult days and my very sad days. Untuk teman-teman semuanya yang baru kenal yang namanya Deep Cut ini, podcastnya ini, I just want to let you know, season yang pertama yang namanya Deep Cut, and season yang kedua itu namanya, this one is disebutnya yang namanya Deep Learn. Jadi yang pertama itu Deep Cut membahas mengenai topik-topik yang deep banget, yang agak sedikit susah dicowel, atau yang disebutnya orang gak mau bahas kalau lagi kumpul sama orang lain, agak sedikit tabu untuk diomongin sama teman-temannya. Tapi yang sekarang ini yang disebutnya Deep Learn. Di seasonnya Deep Learn-nya ini aku bakalan kasih tahu topik-topik tertentu yang menarik menurut aku, dan semoga teman-teman di sini belum pernah dengerin mengenai topik-topiknya ini. I have season yang keduanya ini, yes, again ada 10 episode. Jadi semoga teman-teman di sini happy yang di bagian season yang kedua yang namanya Deep Learn. Ntar ada season ketiga, guys. Jadi kalau ada 10 podcastnya, ntar ada season ketiga. Season ketiga agak sedikit thrilling sih, agak sedikit takut. Tapi namanya aku akan hold dulu ya. Aku nggak akan kasih tahu. Oleh karena itu, teman-teman semua yang di sini, I'm your host of this podcast, and this podcast kita akan ubah seasonnya. Season yang kedua disebutnya namanya Deep Learn. Kalau deep cut kan disebutnya deep cutter ya. Kalau Deep Learn itu apa? Deep learner. Asik, keren banget. Alright, oleh karena itu guys, enjoy. Aku punya satu topik di dalam episode yang pertama dari season Deep Learn-nya ini. Untuk semua deep learner yang di sini, semoga you enjoy the podcast of today, because it's gonna be really good. It's gonna be really, really great, and I hope you enjoy it. Yeah, you guys. I'll see you very soon. So let's play that intro. Let's go. Welcome to Deep Cut. For the best experience, please use your earphones. Remember to follow and support Deep Cut. Enjoy the podcast. Alright, so let's get going ya. Today's topik tuh menurut aku keren banget, dan menurut aku banyak orang yang sering nanya topiknya ini sebetulnya dapatnya dari mana sih? Sebetulnya dari pengalamannya aku aja sih, untuk teman-teman semuanya yang ada di sini. Let's get started, okay? Deep learners semuanya yang ada di sini, welcome to season 2 Deep Learn yang ada di aku. Untuk kali ini karena Siri udah ngasih aku sedikit link untuk dibahas. Topik yang kali ini adalah 4 hormone of happiness. 4 hormone of happiness. Jadi gimana 4 hormon kebahagiaan dan cara mendapatkannya. Dan kadang-kadang kita suka bingung ya guys. I think you all agree with me yang di dalam hidupnya ini sometimes we kind of get confused, kayak how do you become happy, and we all of us want to become happy kan. Kalau kalian tahu, everyone wants to become happy and everyone wants to be happy. Same like me, I want to be happy also. But tapi pertanyaan aku adalah in order for you to be happy tuh, so what do you have to do actually? That's my question kan. Gini, ada seberapa orang kalau dia mendapatkan kebahagiaan itu kalau dia dapat kado. Ada seberapa orang dapat kebahagiaan itu kalau misalnya dapat kejutan dari teman. Ada orang yang dapat kebahagiaan itu kalau misalnya dia lagi jalan lah sama teman, atau kongko-kongko hang out with other people and other friends. So I don't know, how do you become happy sih for everyone, like deep learners semua yang ada di sini. Tapi menurut aku di dalam hidupnya ini ada 4 hormon yang membuat kita, yang bisa kita mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Aku sebetulnya baru tahu sih. So this podcast is gonna be short and sweet for those of you joining currently and baru join yang ada di sini. Welcome to the season yang namanya Deep Learner. Kita akan bahas yang namanya 4 hormon yang membuat kita bahagia. Tapi to tell the truth ya, banyak gini, mungkin teman-teman semua bilang ya gampang ya Ricky, kamu misalnya kalau misalnya mau bahagia
bahagia ya kamu tinggal beli sesuatu yang kamu suka, atau kamu mungkin kamu nongkrong sama teman kamu yang best friend atau bestie, yang disebutnya beste ya, jadi kamu kalau nongkrong bahagianya seperti kayak gitu. Tapi gini ya, maksud aku nggak semua orang tuh bahagia kalau nongkrong sama orang. Ngerti gak? Jadi gak semua orang juga bahagia kalau dia dapat sesuatu. No, this is true fact. I mean, I'm telling you the truth. Not everyone gets happiness dari barang yang dia beli atau barang yang dikasih sama orang lain. No, I'm telling you the truth, right? So, jadi aku cuma bilang aja, sebetulnya ini ada kaitannya dengan hormon yang kita punya. Nah, alright. Oleh karena itu, hormon apa aja sih yang penting banget yang kita tahu, dan gimana caranya ngehacknya. Karena menurut aku baca bukunya ini ya. Bukunya ini sebetulnya bagus banget sih. Aku kasih tau bukunya itu. Jadi di episode yang namanya Deep Learner ini semuanya dari buku guys. And yang buku yang aku baca, dan istilahnya kayak bedah buku seperti kayak gitulah ya. Jadi buku yang aku baca di sini adalah The Happiness of Equation. Jadi want nothing, do anything, have everything. Bagus banget. It's the number 1 international bestseller. Kalau kalian mau, bukunya itu warnanya biru. Aku kasih tahu judulnya lagi ya. The Happiness, yes, and Equation. Jadi bagus banget. Want nothing, do anything, and have everything. And that's the key. And bukunya itu bagus banget. Aku baca bukunya juga nice and short, simple. Ada bahasa Inggrisnya sama bahasa Indonesianya ada nggak ya? Pokoknya murah lah bukunya dan bagus banget. Dan aku yang pelajarin dari bukunya itu, aku pengen bedah yang ada di sini. So you guys ready? Here it is. So jot it down, have bikin kertas atau dengerin atau ingat apa yang aku bilang. Karena ini adalah 4 hormon yang kamu bisa istilahnya mendapatkan kebahagiaan. And lebih kerennya lagi, kalau ini namanya hormon, arti namanya gretong, gratis. You don't have to do anything. Kalian gak harus keluar. Maksudnya kalian gak harus keluar uang. You don't have to do anything. Just know hormonnya ini it's for free. Karena hormonnya ini sebetulnya udah ada di dalam kita. Kayak ada 4. Yang pertama, kita mulai dulu ya. Kalau kalian tahu yang namanya dopamin itu adalah salah satu hormon yang menurut aku yang terkenal banget. Orang suka ngomong dopaminnya ini, tapi kadang itu suka muncul topiknya dopamin, but sometimes we don't know what it's all about. So we talk about dopamine, but a lot of people kayak okay, dopamine, okay, alright, I just know dopamine brings you happiness. Yes, that's true. But di dalam podcastnya kali ini aku kasih tahu dopamine itu apa sih sebetulnya. Dia hormon apa di dalam badannya kita atau di dalam otaknya kita. Yang pertama adalah kalian harus tahu dopamine itu adalah the reward chemical. Artinya adalah the reward chemical ini adalah kamu ngerasa bahagia kalau dopamin itu muncul kalau kita kasih sesuatu dengan reward. Kita ngasih sesuatu dengan reward ke diri sendiri, atau kita beli sesuatu keluar sana. Jadi dopamin itu adalah it's the chemical di mana kalau kamu menerima sesuatu, atau kamu beli diri kamu sesuatu, atau kamu melakukan sesuatu ke diri kamu supaya kamu ngerasa it's rewarding. Maksudnya you reward yourself with sesuatu, akhirnya muncul yang namanya the dopamine. It's the chemical of reward. Nah, contohnya seperti apa sih dopamine ini bisa muncul? Di sini aku kasih tahu ya guys, untuk kalian. Jadi di dalam podcastnya ini nggak hanya aku kasih tahu, tapi aku kasih tahu gimana kalian punya hacknya. Ada hacknya, gimana sih mendapatkan yang namanya kebahagiaan itu. Karena kalian harus tahu nih, yang namanya kebahagiaan itu kan sesuatu yang kita bisa kontrol dalam dirinya kita. So pertanyaannya adalah gimana sih untuk mengontrol yang namanya dopaminnya ini di reward chemical yang kita punya. Yang pertama, kalau kamu pernah yang namanya selesain tugas, itu muncul yang namanya dopamin. Gini contohnya, kalau kamu ada tugas yang susah, maupun itu gampang, maupun itu susah dan lama kerjainnya, tapi kalau kamu selesain tugasnya itu, muncullah yang namanya chemical yang disebutnya the reward chemical yang disebutnya dopamin. Ini yang membuat kamu bahagia, ini yang membuat kamu senang, ini yang membuat kamu very happy dalam hidupnya kamu. Nomor 2, doing self-care activities. Artinya adalah kalau kamu mempamper yourself. Bahasa Indonesianya apa ya? Kalau kamu tuh melakukan sesuatu untuk dirinya kamu. Ya, kalau wanita biasanya suka kayak gitu kan. Beli yang namanya skincare untuk dia kelihatan lebih cantik, lebih menarik, supaya nggak wrinkle-nya nggak kelihatan. Nah, doing self-care activities seperti kayak maybe going to the gym, maybe atau doing something self-care activities yang membuat kamu itu dopaminnya muncul, itu membuat kamu sesuatu yang namanya bahagia. Jadi aku baru nyadar ya, pas aku baca bukunya ini, aku baru nyadar kenapa wanita itu kalau misalnya lagi makeup, lagi self-care malam-malam sebelum tidur, kenapa dia ngerasa bahagia banget gitu. I mean, kamu bisa kayak diputusin sama cowok, tapi kalau misalnya kamu naruh skincare dan lagi naruh skincare, kayaknya kamu nyanyi-nyanyi aja, you're very happy about it. Nah, itu yang muncul yang namanya dopamin. Yang ketiga, eating food. Makanan yang kamu suka itu bisa
mengeluarkan yang namanya dopamin, the reward chemical. Dan semuanya tahu lah, yang namanya makan itu mengasih kita sesuatu bahagia. Nah, kalian baru tahu kan, yang namanya makanan itu memunculkan yang namanya dopamin, which is yang namanya reward chemicalnya itu. Mau makan apa aja guys, yang paling penting makan, itu muncullah yang namanya dopamin. Yang ketiga, celebrating little wins. Sesuatu yang kamu bukan selesaikan, tapi sesuatu yang kamu meraih atau kamu achieve dalam hidupnya kamu, doesn't have to be big, it can be very small. Itu yang membuat yang namanya dopamin yang muncul dalam kepalanya kamu, dan membuat kamu di dalam kepalanya kamu, chemicalnya ini yang disebutnya the reward chemical. Now when the chemical comes out, if you do all these things, tasknya yang barusan aku kasih tahu, it gives you a sense of happiness, it gives you a sense of excitement, it gives you a sense of celebration. And that's why ini salah satu cara dopamin. Kalau kalian mau happy instantly, carilah yang namanya dopamin. Yang kedua, hormon apa aja? Yang kedua ini disebutnya oxytocin. Hormonnya ini, oxytocin ini jarang muncul, jarang orang ngebahas. Tapi oxytocin itu sebetulnya udah muncul setiap hari di dalam kita. Kenapa? It's tanpa kita aware bahwa oxytocin ini selalu ada muncul cairan ini di dalam kepalanya kita yang membuat kita bahagia. Nah, kalau oxytocin itu adalah the love hormone. Artinya kalau kamu ngerasa kasih sayang, ngerasa cinta, ini yang namanya oxytocin. That's why aku mau kasih tahu, banyak orang salah, banyak orang ngerasa bahwa gini, kalau aku jatuh cinta, dopamin yang muncul. Bukan, yang muncul itu adalah oxytocin. Oxytocin ini adalah the love hormone. Nah, ngapain aja sih love hormone ini supaya kita ngerasa bahagia? Seperti contoh-contoh seperti apa, Ricky? Yuk kita bahas yuk. Yang pertama adalah, kalau kamu lagi main sama anjingnya kamu, atau petnya kamu, atau misalnya peliharanya kamu yang ada di rumah, itu muncul yang namanya oxytocin. Karena bondingnya kamu sama binatangnya ini, itu membuat kamu ngerasa bahagia. And disitulah kamu ngerasa sense of nyaman, dan muncullah kebahagiaan dalam hidupnya kamu. Ini yang disebutnya the love hormone. Yang kedua, playing with a baby. Kalau kamu lagi iseng gitu, tiba-tiba ponakan dateng, atau misalnya ada bayi yang baru lahir dalam keluarganya kamu, kalau kamu main sama beliau, dia udah pasti mengasihkan kamu yang namanya oxytocin. Itu yang membuat kamu bahagia. Kenapa? Nggak hanya main aja sebetulnya, ada teorinya. Teorinya adalah, kalau kamu main sama baby, kamu membayangkan hal-hal yang bagus-bagus, yang positif-positif. Bener kan? Di sini nggak ada yang kalau ngeliat baby tuh rasanya kayak, kalau gue jatuhin gimana? Nggak mungkin kan? Jadi maksud aku, kalau ngeliat baby, if you see a baby, of course it gives you happiness. Number 3, holding someone's hand. Kalau kalian lagi pacaran nih, if you're going out with your girlfriend, with your boyfriend ya, if you hold hand, itu muncul yang namanya hormon yang namanya oxytocin. Alright, munculnya itu. Dan kenapa itu penting? Well, nggak aja holding hand aja sih sebetulnya. If you make love, ya. By the way, ini aku nggak bisa ngomong yang aneh-aneh di dalam podcast yang season keduanya ini, karena ini for all ages. Jadi karena kita belajar di sini, jadi everyone can actually listen to this. Jadi kalau misalnya kamu make love with someone, not hanya holding hand, itu yang mengeluarkan yang namanya oxytocin. Itu yang membuat kamu bahagia. And that's why quote-quote, kalau kalian habis selesai yang namanya itu, kalian ngerasa bahagia. And a lot of people, have a smile and makanya kadang-kadang there's a lot of friends like suka nanya gini, why is a smile on your face gitu? You all know it, right? Something happened that night. Anyway, let's keep on going ya. Number 4, hugging your family. It gives you oxytocin, the love hormone. And terakhirnya adalah yang namanya give compliment. Kalau kamu ngasih compliment ke orang lain, hey, you look good, And atau ya, aku lagi main salah satu aplikasi sih sekarang. Aplikasinya ini lumayan keren banget sih, lumayan bagus banget. Dan aplikasinya ini contohnya seperti kayak gini nih. Banyak orang tuh suka kalau dengar suaranya orang lain. Jadi biasanya kalau orang ngomong, biasanya kamu suka dibilang ini, suaranya kamu bagus ya gitu. Nah, itu yang namanya give compliment. Contohnya seperti kayak gitu, dan itu memunculkan yang namanya oxytocin. And menurut aku salah satu oxytocinnya ini penting banget and bagus banget menurut aku. It's really good to make you very happy. I played this app sih. I think it was like sebulan yang lalu lah. And the app is called yang namanya Clubhouse. It's really good, and every time you go to this Clubhouse, right, you go up and you talk, and people will give you a lot of appraisal, people will give you a lot of compliment. Ini muncul yang namanya oxytocin. Alright, yang ketiga, hormon apa aja sih yang membuat kita bahagia, dan gimana caranya untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang cepat sekali? Yang ketiga adalah namanya serotonin. You know it, right? Serotonin. Serotonin ini adalah salah satu hormon dimana menurut aku again ini jarang diomongin sama orang, jarang muncul, karena yang dari 4 ini yang muncul cuma yang muncul di dalam peredaran itu cuma 2 aja, and a lot of people doesn't talk about the rest. Serotonin is one of those
to tell you the truth. One of those hormone that a lot of people never talk about. But it gives you something. It gives you happiness. Kenapa? Serotonin itu adalah hormon yang namanya the mood stabilizer. So kalau misalnya kamu anaknya moody dan segala macam, nah itu tuh serotonin yang membuat kamu seperti kayak gini. Kalau misalnya kamu punya mood swing, serotonin yang membuat kamu seperti kayak gini. Dan serotonin itu contohnya bisa apa aja sih yang membuat kamu mungkin tenang. Bagi teman-teman deep learner semuanya yang ada di sini yang ngerasa bahwa oh I have anxiety ya, kadang-kadang setiap hari aku bangun tuh agak sedikit deg-degan, jantungnya aku, dan setiap hari tuh I get overwhelmed dengan kerjaan, terlalu banyak tugas, PR terlalu banyak dan segala macam. Serotonin itu akan stabilize your mood. It means that it will make you natural. Gimana caranya? Nomor 1, meditating is one of those ways. Udah pastilah, aku nggak usah jelasin ini. Yang namanya yoga, meditating is one of those ways. Nomor 2, running every day, just a short run, maybe just about 50 minutes, 10 minutes, itu akan muncul ke sebuah chemical yang namanya serotonin. Itu yang membuat kamu tenang, membuat kamu, kenapa suaranya makin jauh ya? Kenapa kamu ngerasa lebih tenang, lebih santai dan seperti kayak gitu. Yang ketiga, sun exposure. Kalau kamu keluar ngelihat kena matahari, 1 hari kurang lebih 5 menit aja guys. Karena sinar matahari itu bagus banget ya disebut orang itu. Bahkan di dalam yang namanya pandeminya ini yang corona, itu sinar matahari bisa menyembuhkan kita yang kena corona. Oleh karena itu, it's good. Yang keempat adalah walk in nature. Kalau kamu lagi jalan-jalan, ngelihat pohon-pohonan, ngelihat forest, itu bisa memunculkan chemical yang namanya serotonin. Dan serotonin ini kenapa penting? Karena salah satu chemical yang membuat kamu bahagia. Yang terakhir adalah yang namanya cycling ya, kalau kalian tahu. Cycling sama swimming sih. Kalau kamu berenang, kalau kamu cycling, naik sepeda, itu membuat kamu mood stabilizer-nya itu muncul dari yang namanya chemical sebutnya serotonin. Agak sedikit cool ya di sini ya. Jadi kalau misalnya kalian nge-gym buff, udah pasti itu serotonin muncul terus di dalam kalian tuh. And if you're very happy. Dan terakhir ada namanya endorphin. Dan oleh karena itu endorphin ini salah satu chemical yang paling muncul juga. Jadi yang paling muncul adalah yang namanya dopamin sama endorphin. Endorphin ini sebetulnya apa sih? Dan kalian harus tahu, I leave the best for last. Yang namanya endorphin ini sering banget ngomongin sama orang. Orang bilang yang namanya endorphin ini adalah sesuatu chemical reaction dalam badannya kita yang kita bisa kebal, atau misalnya kita nggak bisa terlalu cepat sakit. Which is betul, tapi aku mau jelasin sedikit dari bukunya ini, karena bukunya ini ngasih lebih dari hanya penjelasannya itu. Endorphin ini ada sebutnya the painkiller, keren ya dari semuanya. Kalau dopamin itu the reward chemical, oxytocin the love hormone, kalau serotonin the mood stabilizer, kalau endorphin adalah the painkiller guys, the painkiller. Oleh karena itu aku mau kasih tahu, dalam painkiller itu artinya apa sih? Well, endorphin itu adalah salah satu chemical yang muncul in our head, in our body. This one counters act yang namanya sadness. This one counteracts yang namanya lonely. This one counteracts yang namanya broken hearted. So endorphin is the painkiller. That means if you somehow feel very sad, endorphin will be the first one to actually be on the front line. Endorphin itu frontlinernya dari semua yang namanya emotionnya ini guys. Oleh karena itu ngapain aja sih? Maksudnya endorphin ini ngapain aja di badannya kita? Nomor 1, kalau kalian sering ketawa, muncullah yang namanya endorphin. Karena ketawa itu menangkis yang namanya kesedihan. Udah pasti lah guys, kalau ketawa udah pasti mana ada orang sedih sama ketawa ya. Tapi dibilang di sini adalah endorphin itu, di dalam bukunya itu endorphin itu salah satu, kalau kamu ketawa itu adalah salah satu the painkiller. It's one of those obat untuk kamu sakit hati, dan untuk salah satu obat di mana kamu lagi sedih. Laughter exercise, okay? Yang nomor 2, here it is, essential oils, okay? Essential oil seperti kayak kalau kalian tahu, sekarang kan lagi terkenal tuh oil yang ditaruh di air, terus habis itu ada uapnya keluar. Nah, essential oil can also give you endorphin, dan itu bisa memunculkan kamu. Nah, aku kasih tau ya, kadang-kadang oilnya itu has different objective, has different meaning kalau kalian pakai. Jadi ada oil yang untuk kamu tidur lebih cepat, ada oil yang untuk membuat kamu lebih sehat, ada oil yang membuat kamu kalau lagi sinus kamu pakai oilnya ini, pakai uap satu ruangannya itu, dan kamu akan ngerasa endorphinnya itu akan muncul as the painkiller. Yang ketiga, watch a comedy. Kalau kamu nonton film komedi, it's one of those ways yang menumbuhkan yang namanya painkiller dalam badannya kamu. And to tell you the truth, if you watch a comedy, sometimes you just feel happy aja. Okay, number 4. Actually I know this, number 4. Number 4 itu adalah dark chocolate. Kalau kalian tahu ya, aku sering sebut for the deep learners semua yang ada di sini. Coklat itu salah satu barang yang paling gampang dan murah. Dan kamu kalau makan itu, kamu straight away instantly ngerasa
ngerasa yang namanya kebahagiaan. And dark chocolate itu, and that's why dark chocolate ini diasosiasikan dengan yang namanya kalau kamu sakit hati, kamu makan coklat lah. Kalau kamu sedih, kamu makan coklat. And salah satu lagi sih, sebetulnya ada satu lagi yang di bukunya itu nggak mention, cuman aku mention aja sekarang. Yang namanya ice cream juga ada hubungannya dengan endorphin. Ice cream ini membuat badannya kamu memunculkan sebuah chemical yang disebutnya the painkiller. Oleh karena itu, that's why kalau banyak orang sakit hati tuh sering nongkrong sambil nonton, habis itu makan es krim di depan, tiba-tiba es krimnya setengah galon habis gitu ya. Nah itu yang mengunculkan namanya endorphin. Yang terakhir adalah kalau kamu exercise, kalau kamu exercise every day, if you run, if you jog, if you cycle, whatever you do, it actually takes out the painkiller in your body. Artinya adalah dia akan ngeblok semua zat-zat yang paling bahaya, dan akhirnya kamu immune systemnya lebih tinggi lagi. Nah, kenapa aku bilang endorphin itu? Tadi kan aku bilang I leave the best for last. It's because I do feel that endorphin endorphin itu salah satu chemical reaction yang ada dalam badannya kamu. Sebetulnya kalau kamu ngelakuin semuanya ini, you can be as kalau boleh bilang, you can be as healthy as you can. Kamu bisa sehat banget kalau kamu bisa nanganin yang namanya endorfinnya kamu. That's why aku bilang sama kalian, untuk deep learner semuanya yang ada di sini, aku cuma bilang yang namanya endorphin itu harus dijaga baik, penting banget. Jadi kalian denger ya, oke? So oleh karena itu, that's it guys. It's it's the hack how to become very happy dalam hidupnya kamu. I hope it really means a lot for you. And as always, di dalam ini I always have my last final thought untuk aku kasih tahu untuk menutup yang namanya podcastnya ini. Aku selalu ada final thoughtnya aku di dalam setiap podcast. Final thought itu sebuah inspiration atau sebuah motivation supaya kalian bisa lebih mengerti lagi. Pack barusan podcastnya itu mengenai apa, udah kurang lebih 20 menit lebih. Oleh karena itu, I'm gonna start my final my final thoughts untuk kalian semuanya yang ada di sini. Okay, you ready? Here it is. Yes, betul, yang namanya happiness chemicals and how to hack them itu penting. Yang namanya dopamine, oxytocin, serotonin, endorphin, semua ini adalah hormon yang udah ada di badannya kita. The reward chemical, dopamine, yang namanya oxytocin, the love hormone, yang namanya serotonin, di mana the mood stabilizer, endorphin, di mana painkiller. Apakah semuanya ini penting, atau apakah semua ini layak untuk ditest out, untuk tahu, untuk dimengerti? Sudah pasti. Kenapa? Because some of us really spend so much time in medicine. And to tell you the truth, a lot of people buy medicine in order for them to be healthy. A lot of people spend a lot of money on medicine. And the medicine company atau the medicine business di dalam dunia ini is growing rapidly because everyone is addicted to medicine. You ever wonder kenapa ada medicine yang namanya antibiotics? Ada juga medicine yang dokternya bilang kalau sudah sembuh, udah jangan minum lagi ya obatnya, karena obatnya itu addictive. Yes, these medicine that we all take up, it's very addictive. So all I want to tell you is that hati-hati for those of you yang semuanya mengkonsumsi yang namanya obat. Karena obat itu gak hanya menyembuhkan, which is baik, ya, tapi juga makes you very addictive. Kalau kamu ada apa-apa lagi, udah pasti balik lagi ke obatnya itu. Kenapa sih, Ricky? Kenapa sih aku ngomongin mengenai namanya obatnya ini? Karena kalau kalian tahu, yang namanya hormon yang barusan aku sebut, itu gratis. Yang anehnya adalah itu berada di badannya kita. Tergantung kita bisa ngeluarin itu mau atau enggak. Bahasa Inggrisnya adalah if there's a will, there's always a way. Artinya adalah, padahal kita semuanya udah tahu nih, deep learner yang ada di sini lagi dengerin, ini dopaminnya ini, oksitosinnya ini, serotoninnya ini, endorfinnya ini sebetulnya udah ada di badannya kita. Cuman kadang-kadang kita nggak mau aja untuk memakai. Kadang-kadang udah dikasih tahu, kita nggak mau aja untuk ngetes yang namanya chemicalnya ini. Ingat ya, natural chemical atau natural medicine, people always say is one of the best medicine in the world. Naturally yang bisa kamu kamu build dari badannya kamu itu sendiri. And yang paling kerennya adalah kalau kalian pernah ngerasa sakit hati, kalau kalian pernah ngerasa sedih, atau kalian pernah ditinggalin sama cowok atau ceweknya, dan kalian ngerasa bahwa aduh, aku bakalan sedih seumur hidup, aku udah gak tahu gimana bisa hidup tanpa dia, aku tuh gimana ya hidup, udah ditinggalin, aku akhirnya sendiri, dan kalian sedih, dan kalian nangis, dan kalian mikirin semua hal-hal yang aneh di luar sana yang kalian bisa ngelakuin. Aku cuma mau kasih tahu aja, ingat, di bagian badannya kita ada sebuah chemical cairan yang namanya endorphin. Kalau kalian bisa
instantly keluarin yang namanya endorfinnya ini. Aku yakin kalian mau siapa putusin siapa kek, mau siapa ninggalin siapa kek, kalian udah pasti bisa lewatin itu. Oleh karena itu, thank you everyone udah dengerin Deep Learn yang episode yang pertama di season yang keduanya ini. I wanna say thank you so much. And for those of you who's been supporting me, you guys have been fantastic, let me tell you. I cannot say thank you enough to all of you. And I cannot say I don't know how to say thank you back, and I really do appreciate it, you guys. If you're new to the podcast and you like what I shared just now, please remember to go to Spotify, because I'm on Spotify. I'm also in Apple Music. Kalau kalian cari tulis namanya Deep Cut, itu udah pasti ntar akan muncul episode season yang keduanya ini. Oleh karena itu, kalau boleh nih, kalau kalian punya Spotify, yuk kita pencet yang namanya notification bell-nya itu. Jadi setiap kali aku upload sesuatu, kalian nggak harus cari-cari podcastnya aku ada di mana, topiknya mengenai apa. Dan sebetulnya Spotify akan kasih notification ke kamu bahwa I have a new episode uploaded. Itu lebih gampang. Dan terakhir adalah kalau kalian suka, yuk beliin yang namanya es krim. Aku nggak butuh, maksudnya kalau kalian bilang ini bagus ya kontennya, aku mau support. Gampang kok, support itu kalian gak harus gimana, gak harus kirimin apa, gak harus beliin apa, gak harus. Support itu simple. Kalau kalian tahu ntar di descriptionnya ini ada tulisannya adalah beliin es krim dong. Dan itu kalau diklik, itu masuk ke dalam satu page di mana kalian bisa kasih aku satu es krim, which is harganya 10.000. Dan itu bisa dibayar pakai GoPay, pakai QR code, lewat langsung dari screennya kalian sendiri, langsung on the spot. Dia akan bawa kalian ke dalam satu Chrome, dan kalian bisa QR code di situ dan kirimin es krim buat aku. Siapa tahu lagi ngomong kayak gini kan enak ya, dingin-dingin leher. Oke guys, tapi at the end adalah kalian gak harus kasih apa-apa kok. Kalian ada di sini dengerin aja, aku udah seneng. I wanna say thank you. Semoga 4 chemicalnya ini, semoga hormonnya ini kalian bisa tahu lebih lagi mengenai diri sendiri, dan kalian juga bisa nanganin yang namanya emotion yang jelek-jelek dan masukin emotion yang positif ke dalam dirinya kalian. Oleh karena itu, my name is Ricky, and I wanna say thank you so much for being here. And I'll see you. My podcast is on Monday sama Friday. That means I will see you on Friday. You guys take care. Bye guys. Peace out. I love you all. Thank you for listening to Deep Cut. We hope you enjoy your listening experience. Deep Cut are available in Spotify and Anchor service. As a reminder, please do not use this podcast as a reference or as a solution to your problem. The topics and suggestions in this podcast are not for personal development use. Any action taken from this podcast, Deep Cut is not responsible for any life-changing results. See you in the next podcast episode.